Bab 342. Wajah asli. Air muka Paul Han sangat keruh, ucapan Jerry yang ini tidak sungkan sama sekali. Terutama kalimat terakhirnya itu, semakin membuat Paul Han sangat marah. Bocah, kamu sungguh mengira aku tidak dapat berbuat apa-apa padamu. Melihat Jerry yang pergi, Paul Han berkata sambil menggertakkan gigi. Selesai bicara, dia menelepon. Dengan cepat, lawan mengangkat telepon. Paul Han berkata dengan suara berat, "Aku adalah Paul Han dari keluarga Han di ibu kota provinsi." Ternyata CEO Han. CEO Han ada apa mencariku? Mendengar suara Paul Han, Yoshua Guan sedikit terkejut, bergegas berkata, "Mulai hari ini, aku ingin keluarga Guan memutuskan hubungan dengan Jerry Yang," kata Paul Han menggertakkan gigi. Mendengarnya, Yoshua Guan seketika terdiam. Tidak mendapat jawaban, Paul Han berkata marah, "Kepala keluarga Guan, apa kamu tidak mengerti ucapanku?" CEO Han, bila hal ini, maaf aku tidak dapat menuruti. Tuan Yang adalah tamu terhormat keluarga Guan tidak mungkin memutuskan hubungan dengannya. Yoshua Guan berkata dengan sangat tegas, suaranya masih membawa sedikit rasa amarah. Paul Han terkejut. Dia awalnya mengira dengan statusnya sebagai penerus keluarga Han, keluarga besar mana di kota yang berani menolak permintaannya. Namun sekarang, keluarga Guan menolaknya. Asal keluarga Guan bersedia memutus hubungan dengan Jerry Yang, keluarga Han bersedia menyediakan perlindungan untuk keluarga Guan. Nada bicara Paul Han melunak sedikit. Barusan dia mengancam Jerry Yang, satu kalimat darinya bisa membuat keluarga Guan dan keluarga Chen memutuskan hubungan dengan Jerry Yang, tidak peduli mengerahkan harga yang seberapa besar, dia juga harus melakukannya. Maaf tidak dapat menuruti. Kali ini, nada bicara Yoshua Guan sangat tegas. Ekspresi Paul Han membeku, bahkan perlindungan keluarga Han tidak dapat merubah sikap keluarga Guan pada Jerry Yang. Dia tiba-tiba sedikit sulit menerima. CEO Han, aku masih ada urusan di sini, tidak mengobrol lagi denganmu. Bila ada waktu aku akan pergi ke ibu kota provinsi, mengunjungi kepala keluarga Han sendiri. Selesai bicara, tidak menunggu Paul Han menjawab, Yoshua Guan berinisiatif menutup telepon. Mendengar nada sibuk yang terdengar di telepon, Paul Han tertegun. Dia seorang penerus keluarga Han, tak disangka teleponnya ditutup. Bajingan. Emosi Paul Han kesal. Selanjutnya, dia kembali menelepon, "Apa kabar, kepala keluarga Chen? Aku adalah Paul Han dari keluarga Han di ibu kota provinsi. Aku tidak tahu CEO Han menelepon, ada urusan apa?" Nada bicara Siddhartha Chen sangat tenang, tidak hormat sedikitpun karena status Paul Han. "Aku ingin meminta tolong suatu hal pada kepala keluarga Chen. Ada pelajaran barusan, kali ini, Paul Han merendahkan diri. Keluarga Chen sekarang adalah keluarga dominan di kota Zhou, posisinya mendekati 3 keluarga besar ibu kota provinsi. Menghadapi Siddhartha Chen, Paul Han memang sedikit merasa takut. CEO Han terlalu sungkan, ada hal apa, silakan katakan, ingin meminta tolong apa?" Siddhartha Chen tertawa terbahak-bahak. Dia dapat mendengar rasa hormat dari ucapan Paul Han. Ini cukup untuk membuktikan, posisinya sekarang sangat tinggi, bahkan penerus keluarga Han, salah satu 3 keluarga besar ibu kota provinsi, begitu merendah di hadapannya. Perasaan seperti ini sangat memuaskan. Tapi dia juga tahu, siapa yang memberikan semuanya ini padanya. "Aku perlu keluarga Chen memutuskan semua hubungan dengan Jerry Yang," kata Paul Han. "Jerry yang kamu maksud adalah tuan yang dari keluarga Yuan itu." Siddhartha Chen yang barusan masih sedikit sombong seketika terkejut setelah mendengar Paul Han meminta keluarga Chen memutuskan hubungan dengan Jerry Yang, bergegas bertanya. "Dia termasuk orang keluarga Yuan apa?" Paul Han tertawa, "Kepala keluarga Chen, kamu takutnya ditipu olehnya, sebenarnya, dia hanya anak yang dibuang keluarga Yuan, 18 tahun yang lalu, dia dan ibunya diusir bersama dari keluarga Yuan. Untuk keluarga Yuan, Jerry yang hanya seorang putra yang dibuang,
selamanya tidak akan membiarkannya memasuki keluarga satu langkah pun. Sekarang, dia tidak hanya menyinggung keluarga Zhuang dan keluarga Wei di Jiangsu, bahkan menyinggung keluarga Meng. Pembuat onar seperti ini sama sekali tidak memenuhi syarat berhubungan dengan keluarga Chen. Suara Paul Han penuh dengan rasa mengejek, seakan hanya dia yang tahu latar belakang Jerry Yang. Maksud Cheo Han adalah ingin keluarga Chen Ku memutus hubungan dengan Tuan Yang. Dalam nada bicara Siddhartha Han jelas bertambah rasa amarah. Benar, asal keluarga Chen bersedia, keluarga Han bersedia membantu keluarga Chen membuka pasar di ibu kota provinsi. Paul Han mengusulkan keuntungan. Kamu termasuk siapa? Apa memenuhi syarat ikut campur dalam urusanku? Siddhartha Chen tiba-tiba marah, berkata memarahi, Paul Han, aku beritahu padamu. Tuan Yang adalah tamu paling terhormat di keluarga Chen, walaupun keluarga Hanmu adalah 8 keluarga besar kota Yan, bila ingin meminta keluarga Chen Ku memutuskan hubungan dengan Tuan Yang, aku, Siddhartha Chen juga tidak akan setuju. Selesai bicara, Siddhartha Chen langsung menutup telepon. Mendengar suara tut-tut-tut dari dalam ponsel, ekspresi Paul Han tertegun. Bagaimanapun dia juga tidak menyangka Siddhartha Chen berani memberi peringatan dan mengancamnya demi Jerry Yang. Ini bagaimana mungkin? Dia hanya seorang menantu keluarga kecil, bagaimana mungkin menjadi tamu terhormat keluarga Guan dan keluarga Chen? Siapa yang bisa memberitahuku sebenarnya kenapa? Paul Han membanting ponsel keras-keras, lalu meraung marah. Saat ini, Jerry yang sudah menerima telepon Yoshua Guan dan Siddhartha Chen berturut-turut, memberitahu Jerry yang tujuan Paul Han menelepon mereka. Jerry yang hanya berkata datar, aku mengerti. Vivi, aku pergi mengunjungi kepala keluarga Han sebentar, lalu pergi. Berjalan ke sisi Vivi Han, Jerry yang berkata sambil tersenyum. Secepat ini sudah ingin pergi. Nanti malam masih ada acara lainnya. Mendengar Jerry yang akan pergi, ekspresi Vivi Han tidak rela. Jerry yang tersenyum, aku tidak ikut acara lainnya. Walaupun Vivi Han sedikit tidak rela, namun dia juga tahu di antara dia dan Jerry yang sama sekali tidak ada harapan apapun, dia juga tidak memaksa lagi. Mengikuti orang yang disuruh Vivi Han, hanya dalam 5 menit, tiba di sebuah halaman villa terpisah. Ini adalah sebuah sudut yang sangat sederhana, di sekitar villa ditanami beberapa sayuran. Saat Jerry yang tiba di halaman, Alfredo Han sedang membawa sebuah sekop, mengorek-ngorek tanah. Kepala keluarga Han. Jerry yang tiba-tiba berkata. Jerry Yang. Melihat Jerry Yang, Alfredo Han sedikit terkejut. Jerry yang tersenyum, berjalan maju, hari ini datang menghadiri pesta ulang tahun Vivi Han, sekalian menengok Anda. Jerry begitu perhatian. Alfredo Han tertawa riang, Jerry, kamu tunggu dulu, aku menggali beberapa ubi jalar, sebentar lagi aku bakarkan untukmu. Ternyata dia sedang menggali ubi jalar, Jerry yang tiba-tiba sedikit iri dengan hidup Alfredo Han. Dia tiba-tiba berpikir, bila nanti dirinya sudah tua, apakah bisa mencari sebuah desa yang tenang, membeli sebuah rumah pertanian yang besar, membangun sebuah villa kecil bertingkat 2, pekarangannya ditanami sayur dan buah yang disukai Lesi Qin dan Happy. Dengan cepat, Alfredo Han membawa sebuah keranjang sayur mendekat, wajahnya tersenyum bahagia, aku yang menanam sendiri sayur di sini, tidak diberi pestisida sedikitpun, sayuran hijau yang murni. Hidup kepala keluarga Han sungguh kehidupan yang idaman. Kata Jerry yang sambil tertawa, mengulurkan tangan membantu Alfredo Han membawa keranjang sayur masuk ke dalam rumah. Alfredo Han sebagai seorang kepala keluarga, namun tidak sombong sedikitpun. Dia tinggal di sebuah villa kecil bertingkat 2, juga sangat merendah, interior rumahnya didekorasi dengan gaya Tiongkok yang sederhana, temboknya juga dicat-cat lateks yang sangat monoton. Jerry Yang, kamu duduk dulu, aku pergi membakar ubi jalar, sebentar saja sudah matang. Setelah Alfredo Han mempersilakan Jerry Yang duduk, dia membawa ubi jalar ke dapur. Pada saat bersamaan, di manor keluarga Han, di dalam sebuah villa terpisah.
Paul Han baru kembali ke villa, seseorang bergegas berlari mendekat Cheo Han. Bocah itu tidak meninggalkan Manor, melainkan pergi ke West Wing Garden. West Wing Garden adalah rumah kecil yang ditinggali Alfredo Han. Paul Han seketika berdiri, berkata marah, dia pergi ke tempat ayah. Bajingan, apa sungguh mengira aku tidak memberi sedikit pelajaran padanya, maka bisa semena-mena di keluarga Hanku. Sebelumnya dia sudah marah karena Yoshua Guan dan Sindarta Chen menutup teleponnya, tidak disangka Jerry yang tidak hanya tidak menuruti ucapannya, sebaliknya pergi mencari Alfredo Han. Pergi ke West Wing Garden denganku. Aku ingin melihat, saat aku menyingkapkan latar belakangmu di hadapan ayahku, apa ayahku masih bisa sesungkan ini padamu. Saat bicara, Paul Han sudah meninggalkan villa. Bersambung.